Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Deskripsi and Go. Kali ini gue sama kawan-kawan gue mau bercerita tentang perjalanan gue di Gunung Gede di tahun 2000 berapa nih? 2015 ya. Itu ada sekitar berapa orang sih? 13. Dan kali ini gue ada di kedai SCA yang di daerah Ciganjur. Nah, sebelum ini kita saksikan yang satu. Apa kabarnya? Halo Rik, udah lama gak ketemu nih. Sehat bang. Ini dia nih, Pedot nih, yang selalu minta naik gunung kemana aja nih, asik. Gimana ya waktu itu kita cerita ya di 2015 gimana sih? Mungkin kan dari yang lain ke Gede ya? Ke Gede, awalnya nih gue ngajak anak-anak temen SMP nih bang. SMP 166 nih, naik yuk ke Gede yuk. Udah lama nih nggak naik kita. Akhirnya ada beberapa temen SMP yang batal nggak jadi ikut. Temen sekolah lah aneh aja, temen main aneh aja. Itu dekat rumah semua ya? Dekat rumah semua, utama Bang Ari, Bang Pedot, Bang ES. Semuanya udah pada bisa dah tuh. Waktu masih berdekatan rumahnya. Iya. Belum sibuk ya, kayak sekarang kan? Sibuk. Terus gimana tuh? Akhirnya udah kita tentuin Jumat malam kumpul di tempat tongkrongan di base camp ya kan, udah ngumpul di situ. Akhirnya udah nunggu lama atuh orang, banyak orang kemana nih? Biasa ngaret. Suruh tungguin, ternyata dia kerja dulu, pulang jam 11. Akhirnya kita berangkat dari base camp itu jam 12 menuju ke Pasar Rebo. Ngeteng. Dari situ naik 36 kita angkot ya. Tapi gue pengen nanya nih, kenapa gue bisa diajak sih? Itu awalnya itu lu bisa ngumpulin anak-anak. Waktu itu gimana ceritanya? Apa lu lewat telepon satu-satu? Ya Ari, rumahnya waktu itu masih jauh juga kan? Ari ya, lu maksudnya? Iya, gue udah pindah, iya. Jadi kalau ngajak lu itu bang, sebenarnya bang ya, ketika gue ngajak seseorang naik gunung itu, ya gue mau pada saat kita cerita, dia ada gitu. Nah, di cerita itu. Nah mungkin ada kesempatan, ada waktu, ada uang juga, kita ajak lah Bang Anis. Ternyata Bang Anis bisa. Akhirnya kita berangkat bareng. Nah saat itu tuh udah gambling aja ya kan, belanja seadanya, peralatan seadanya juga ya. Seadanya banget tuh, gila tuh. Lu bayangin ya, gua habis pulang dari Sukabumi, ya itu kan, dari meeting dari Bandung Sukabumi, terus nungguin gua nih sampai jam 12. Gua mah tidur aja dulu di kamar ya kan. Parah banget. Terus lu tuh akhirnya jalan tuh ya. Jalan lah Pasar Rebo. Naik kapan sih? 36 pertama angkot ngeteng. Turun Pasar Rebo, dari Pasar Rebo naik bis. Itu sebuah perjalanan yang benar-benar apa ya? Gimana caranya memanage uang yang istilahnya walaupun sebenarnya bisa kita jalan lebih enak, tapi gimana caranya kita bisa ngerasain kebersamaan tuh karena memang udah lama nggak ketemu mungkin ya. Jadi dengan ngeteng pakai angkot, terus kemudian naik bis di itu pun kita lari-larian ngejar-ngejar bis di Pasar Rebo ya kan. Kayaknya gimana itu kan jadi akhirnya memang kalau di awal mikirnya ih kok gini banget ya. Cuma begitu abis ngelewatin itu ya jadi seru juga sih kayak gitu. Udah pasti seru ya. Sampai lu berarti berangkat malam ya. Kita berangkat tuh malam kita kan. Kita berangkat malam. Kita jam berapa sih? Jam 12 jam 1? Jam 12 ya. Nah naik bis dari Pasar Rebo biasanya kan turun langsung di Cibodas atau di Camp Putri. Gue langsung teringat tuh, ya kan? Bis itu sampai Ciawi aja Ciawi. bang. Sampai Gadok ya, sampai Gadok. Ciawi ya, Ciawi. Nah, kita udah pada turun, semua penumpang tuh turun, ada yang tidur tuh. Kita ada berapa orang tuh ya? Ada sekitar 12 ya? 13 orang lah. 13 orang ya? Udahlah dari situ kita naik bis turun di base camp Putri. Dari base camp Putri kita udah harus istirahat kurang lebih 2 jam di warung-warung yang tutup. Kita gelar matras, tutupin sekitar matras pakai keril. Kita istirahat. Jam 6 langsung cabut. Itu di base camp mana sih waktu itu? Lupa gua. Enggak, namanya yang kita tempatin itu namanya base camp apa? Nggak ingat dah bang. Akamsinya nggak ada kayaknya. Iya. Terus? Nah jadi dibilang cerita ini nih emang cerita
nggak singkat, dibilang singkat nggak singkat, panjang ya panjang. Habis itu nih lanjut cerita, habis itu kita naik dari Putri nih, ada yang belum tidur, ada yang udah tidur. Naik dari Putri. Ada pula yang perdana ini ya, apa namanya, baru pertama pendakian. Ada si Jo sepatunya jebol. Dari berangkat sampai pulang sepatunya diikat. Gue juga diikat sih. Dan apa namanya, karena memang ada beberapa teman-teman juga yang dia ini pertama kali melakukan perjalanan naik gunung. Jadi yang pernah sebelumnya udah ngerasain naik gunung di mana, ya kita berupaya gimana caranya membagi peran ya. Ada yang leadernya siapa, terus kemudian bagian sweepernya siapa, terus kemudian yang tukang masaknya siapa. Itu benar-benar kita pikirinnya ya mendadak. Jadi nggak ada istilahnya kita udah bahas ini itu, nggak ada. Benar-benar ya jalan gitu aja lah, sejalan-jalannya. Dan yang tukang masaknya pun juga nggak tahu apa yang mau dimasak, belanjaan apa yang udah dibeli pun juga nggak tahu, karena memang ya udah siapa yang sempat ada waktu belanja ya belanja, kan gitu kan. Terus kan gini nih, kayak lu nih Dot, lu naik gunung itu di 2015 yang keberapa kali? Baru pertama kali kan? Perdana. Itu siapa aja sih waktu itu? Terus dan lu pastinya kan perdana Gunung Putri lewat lintas Cibodas nih. Ya. Terus lu punya pikiran yang harus, wah gue mesti gimana nih olahraga apa enggak gitu. Gue pengen nanya nih sama lu nih, lu soalnya perdana nih gitu kan. Yang pemalas gitu, yang tukang rebahan ya. Denger anak-anak cerita, terutama nih Bang Nyen nih. Dia sering naik gunung lah, cerita-cerita, kayaknya seru nih, boleh lah gue ikut. Nah dari situ mulai gue kayaknya harus ikut nih di perdana pendakian ke Gede ini. Berarti terbuai dengan kata-kata ya. Iya mungkin itu, diracunin ya, iya tepatnya sih diracunin. Dan lu tuh waktu lu jalan ke Gunung Putih dari pos ke pos, itu lu nempel ke siapa tuh? Adalah apa salah satu temen lu yang apa tuh, siapa tuh, Gaper gitu kan? Itu kan tandem lu tuh dari bawah sampai atas. Gimana? Iya, emang paling basic itu dia bikin ngedown mental tuh kalau dibilang. Dari sepanjang bawah, dari mulai perjalanan dari bawah sampai di tengah tuh dia ngeluh aja tuh. Itu udah sepanjang jalan udah ngeluh aja tuh dia. Sampai-sampai gue kayak anjing capek juga ya ternyata naik gunung. Gue pikir seenak dengan cerita orang-orang gitu kayak naik gunung tuh wah pokoknya hype banget dah, pokoknya enak deh. Ternyata ya gue rasain buset deh capek banget. Kira-kira lu nanya berapa kali Pak, surkennya mana Pak? Pak surkennya mana? Ya kena buayan itulah kata-kata yang oh itu no pohon kiri dikit, itu dia tuh kayak gitu tuh pas itu di jalur tuh. Nah kalau untuk lu nih itu naik gunung berapa? Ada ketiga atau keempat lah itu. Tapi ke Gede itu setelah Semeru kan? Ya enggak, ya setelah Semeru. Enggak, setelah Semeru sama Rinjani. Semeru kan 2014 tuh mau buat ini mau nggak jadi. Semeru dan Rinjani, terus kemudian ke Gede itu baru ke Gede, dan sebenarnya juga gua kapok buat ke Gede setelah 6 atau 7 tahun tuh gua pertama sama lu 2011-an deh, 2010. Enggak, 2000 ya, pokoknya sekitar itu zaman gue juga perdana gue naik gunung ya ke Gede itu, dan ngerasa waduh gue kapok sebenarnya naik ke Gede itu, karena memang ya anak-anak aja Bang Nyen ngajakin ayo ada kita main ini segala macam cara lah, gimana cara alasan sama orang rumah biar bisa ikut join kan lu ya. bohong sama bini lu nih ya. Aduh kan? Kacau deh itu. Itu bener-bener apa ya rasanya tuh, gue sanggup gak ya gitu, karena memang waktu perdana kita ke sana aja makan waktunya berangkat 6:30 sampai di Surken aja udah sore tuh, udah hampir jam 5, setengah 6. Nah itu yang gue takutin, karena di cuaca di Gede itu kan berubah-berubah, kadang terang, kadang tiba-tiba jadi hujan kan kayak gitu. Itu yang gue takutin sama Bang Pedot sama yang lain juga, karena masih ada teman-teman kita yang perdana itu kan Bang. Makanya gue bilang yakin nggak ya dengan persiapan minim. Ini jangan ditiru deh ya, yang istilahnya kalau lu mau naik gunung ya
lu benar-benar prepare fisik, prepare peralatan itu memang harus cuma karena memang ya alhamdulillahnya dari pengalaman beberapa gunung yang istilahnya gue pernah alamin ya bisa lah gue ini karena gue bawa juga teman-teman gue juga gitu kan ya gue mikirnya ya udahlah yuk jalan gitu aja, nggak mikirnya selalu untuk have fun-nya aja, nggak mikirin aduh capek ya gitu, nggak, belum. Nah, lu Nyen, untuk ngumpulin tuh anak-anak gimana tuh biar bisa pada ngumpul gitu kan? Kan bingung juga tuh ngumpulin, kan nggak ada sesuatu yang direncanakan soalnya. Ada sesuatu yang langsung tiba-tiba ngumpul, yuk kita naik gunung. Itu lu kenapa tuh bisa kayak gitu? Apa lu emang kangen sama naik gunung ya kan? Atau gimana tuh? Ya itu gue bilang tadi, kalau misalnya gue naik gunung itu pasti ngajak teman. Walaupun nggak mau nih, gue udah punya satu tujuan gunung, nggak mau gue jalan sendiri gitu. Jadi yang kegede ini emang niatnya gue dari teman-teman SMP, yang akhirnya anak-anak tongkrongan yang jalan, dan itu lebih asik gitu, lebih mengenal karakter mereka. Ngumpulinnya gitu aja deh, yang mau ikut kirim foto KTP. Ya. Itu booking online tuh ya, resmi tuh, nggak kayak sekarang booking langsung di tempat gitu kan? Langsung go show gitu. Iya. Tuh ceritanya tuh panjang tuh, lucu banget lah gitu ya. Ada terjadi hal-hal yang. Jadi emang perhitungannya ini kan, gue maunya kan kalau kegede lagi itu kan 2 malam karena memang kalau ngelintas itu kan lelah kalau semalam aja. Sempet pada saat udah sampai di Surya Kencana nih. Udah nyiapin ini nih bang, nyiapin tempat camp Mario gue udah siapin sama Bang Anas berdua. Deket apa tempat deket sumber air itu ya? sempat ricu juga tuh ya. Berricu lah gue Dengan kondisi udah dan karena juga kita kan tungguan kan, maksudnya biar supaya nggak ada yang kececer karena kita ada 13 orangan itu kan. Ya karena ya itu peralatan kayak misalnya kalau mendaki dengan jumlah yang lumayan banyak tuh memang harus ada HT lah buat komunikasi sebenarnya kan, itu lebih mudah komunikasi karena memang berdasarkan feeling, karena gua ngerasa nih beberapa kali gua naik sama Nyen tuh selalu adu argumen pasti karena memang perbedaan pendapat tuh pasti ada lah. Nah itu karakter yang nggak biasa kita keluarin waktu kita nongkrong, terus kemudian ya di gunung beda banget lah, pasti hal-hal yang di luar dugaan tuh pasti muncul tuh. Pasti. Walaupun nanti udahannya juga ketawa-ketawa lagi gitu, coba ego tinggi-tinggian tuh pasti ada tuh. Iya. Ya itu sih menurut gua hal yang terjadi tuh naik gunung itu lucu banget pastinya ya, ya. Soalnya ada sebagian yang udah buka tenda ya, Nyennya leader terus sampai gitu kan, kemana nih gitu kan, ada teman-teman kita nih, kawan-kawan kita yang bacot, Cinyen kemana nih gitu kan, wah udah kita bikin tenda sini ya kan, ada yang lagi mabok lah ya kan, yang ada karena emang ini kan? Bang, karena memang kan baru pertama kali secara kita bareng-bareng ngumpul, terus kemudian yang biasanya kita jalan-jalan cuman ke pantai, terus kemudian ini tiba-tiba kok ke gunung. Ini teman yang satu ini kemana si Lebon, kemana si Coki ya kan, nggak ada, ini kita tunggu-tungguan akhirnya sampai keburu kedinginan tuh di Surken tuh, udah jam berapa tuh, udah mulai sore banget kan itu. Akhirnya belum lagi ngajak si Jos tuh kan, ada si Jos tuh. Kan udah gimana kalau kita buka tenda aja di situ ya itu kan. Kan akhirnya makanya buka tenda tuh. Kayaknya nih ya, anak-anak tuh gua buka tenda, Mas. Bikin kopi juga tuh dulu kan. Tenda, dan akhirnya kan ketemu malam sekitar jam berapa tuh? Jam 7 kan? Iya, jam 7. Siapa yang nyamperin waktu itu ya? gua. Lu ya? Nyen. Ya itu emosi lagi kan. Pada emosi semua. Jadi, gimana sih jadi? Gua emosi kacau. itu karena ada satu alasan. Alasannya itu di pintu barat dekat sumber air itu gue udah siapin tempat bang. Nah tempat itu pun direbut sama orang lain nih. Ketika ada pendaki lain mau masuk ke situ, mau buka tenda di situ, gue halangin karena buat tenda teman-teman gue yang masih di belakang. Gue siapin, ya udah gue bagi tugas. Gue di situ berdua sama Bang Anas. Bang Anas ngambil air bang, Ani jaga tenda sambil masak buat makan kita.
Oke bang, gantian. Sambil aneh nunggu di depan tuh. Di depan. Tendanya juga masih belum tahu di mana tuh siapa yang megang kan. Apalagi ponakan gua tuh ya, first time juga tuh dia, perdana juga sama Pedo tuh. Sama sama Gapir juga, perdana juga. Karena gue main tunggu-tungguan sama Bang Anas, akhirnya gue inisiatif jemput anak-anak nih. Gue feeling gak enak nih, feeling gue gak enak nih anak-anak. Kemana ya, kok belum nyampe. Akhirnya gue balik lagi ke pintu timur. Di pintu timur, arah sebelum pintu Surken, gue ketemu Ketel sama Erpin. Gue tanya kan sama dia, Tel, anak-anak mana? Nah udah buka tenda. Langsung kaget gue, kok buka tenda di sana? Satu jauh dari air, dua pintu untuk summit itu jauh juga. Udah dah, lu ngambil air terusin dah. Cuman ngantri banget ya, emang saat itu gede, rame banget bang. Rame banget, sampai ada yang ambil air itu 3 jam ngantri di satu sumber air di Surken. Akhirnya gue jemput nih anak-anak teman-teman di pintu timur, udah pada buka tenda, udah ada yang tidur, udah ada yang siap-siap masak. Gue emosi kan langsung. Karena memang posisinya udah dingin juga jam segitu dan kondisinya anak-anak juga agak kaget. Selain udah terlalu fisiknya juga udah kegenjot parah, terus udara di Surken itu ya memang di luar dugaan mereka kan, karena memang bisa dingin banget gitu kan. Gue tahu diri kan kalau udah posisi capek dingin otomatis gerak dikit salah bisa jadi kram kan, ya itu yang gue takutin sih sebenarnya. Jadi lu sampai kita nih, gue rame-rame sama teman-teman terus sekitar sampai jam sore sih, sebelum maghrib udah sampai, tetapi ada kendala, kita salah komunikasi, kurangnya koordinasi sama sweeper dan leader, kita nggak tahu, jadinya kita ada kesalahpahaman gitu. Jadi untuk lu naik nanti di suatu pendakian, entah itu lu gunung mana, nah harusnya lu koordinasi dulu leader sama sweeper sama Evan lah tuh. Evan itu buat yang di depan, nanti bisa di belakang, bisa mengonfirmasikan kalau tanpa HT ya, tanpa HT, jadi lu bisa nonton mereka di sini di tenda ini ya, posisinya ada di sini sih, jadi akan tahu gitu, nggak salah paham. Jadi itu. Dan yang paling penting lagi satu bang, kopinya ada yang lain kan nih bang, kopinya bang, kita dari tadi ngomong mulu emang ada kopinya ini. Oh ya, karena minumannya masih ada, gua kopi dari SCA, ini kopi mungkin mereka mau pesen juga. Nah, dan salah satunya juga nih teman kita juga yang punya kopi ini nih, ya kan, yang ikut yang parah banget, yang nanti gua akan ceritain itu lebih lanjutnya dari gua naik Putri turun Cibodas itu gimana payahnya kita kan ya, serunya itu, sedihnya ada, ketemu bos lah ya kan, itu lu nanti lu minum air panas kepanasan, hujan kehujanan nggak ada air, lu minum air hujan ya kan ya, nadangin sama ngerasain apa gorengan aduh. Coba kita mau mesen kopi dulu nih Jos ya. Kopi Jos ya kan, kafe latte Jos, yo iya dong. Lanjut cerita, pas gue udah sampai pintu timur, gue tanya nih, gue lagi emosi, gue tahan, gue tanya, gue cek anak-anak 1, 2, 3, wah kurang 1 nih, wah Lebon. Gue tanya Bang Coki, kenapa gue tanya Bang Coki? Karena si Lebon itu bawain tasnya Bang Coki, tas lempangnya itu ya. Dia juga kan harus kontrol si Lebon kan, monitor kan, gue tanya kan, Bang Coki, Lebon mana? Jawaban, lah kagak tahu, lah kok kagak tahu ya kan. Udah gue inisiatifnya turun ke bawah tuh, gue sweeper, hampir sampai simpang Maleber, ketemu gue teriakin, Bon. Nah udah tuh, ya aman Bon, aman bang. Tasnya gue bawa naik dah tuh, akhirnya sini Bon, tas lu Bon, gue split. Tasnya gue bawa lagi, gue taruh di tenda anak-anak yang udah buka tenda di pintu timur. Gue tungguin lagi, lama lagi kok belum nyampe, gue ngeri dia keram apa gimana. Akhirnya gue jemput lagi si Lebon, gue turun lagi ke bawah. Aman Bon, aman bang, ya udah bareng gue ya, gue ngeri ngapa-ngapa ya. Bon, anak-anak ada yang buka tenda di pintu timur nih Bon, gue di pintu barat, lu mau ngikut mana? Lebon tuh lagi asik tuh padahal ya. Iya, aku pintu barat aja dah, kata Lebon gitu. Jadi jauh dari summit ya. Ya udah, berarti ntar langsung aja ya, break bentar langsung ke pintu barat ya. Di situ gue informasi ke anak-anak tuh,
Udah sekarang Itu gini. sebagian juga udah geser kan? Udah geser. Belum geser ya? Masih di itu ya. Kita udah posisi udah tidur Dot ya. Udah tidur. Akhirnya gue Gua duluan yang jalan. Gua duluan jalan. Erpin. Karena gue nyiapin makanan kan, orang gua nunggu si Lebon juga sambil ngupasin wortel kalau nggak salah tuh. lagi nyangin. Sambil ngelihat logistik apa yang ada kan. Makanya gue cabut duluan tuh setelah berdebat panjang juga tuh. Iya. Akhirnya gue cabut duluan, anak-anak juga karena udah terlalu capek ya udah pada istirahat di pintu timur kan ya. Ya itu makanya ya miskomunikasinya banyak banget lah itu karena karena mendadak itu tadi. Terus baru ketemu Lebon aja jam berapa tuh ya? Udah malam ya? Berarti Jam 8. disuruhkan kita semalaman doang ya. Semalam terus kita turun itu si agak siang ya, kesiangan juga kan. Jam 9 kita baru makan pagi. Iya. Sarapan. Sambil Makan sarapan. pagi itu chefnya juga ada salah satu sih ya. Si Ketel tuh emang brengsek tuh dia. Pagi-pagi Sebenarnya gua- bukan stepnya bukan dia, jadi sebenarnya hanya pengrecok, hanya Oh gitu. pengide sebenarnya, memberi ide. Eksekusinya ya tetap gua gitu Salah kan. banget nih. Menu pada saat pagi lu sarapan terus mau summit segala macam-macam Sambel. pedas ya. Ada Harusnya. tumisan pedas, Sayur sop pedes, sop dipedesin, sarden pedes ya kan. pedas, dia nyambel juga. Belum lagi bikin sambal terasi ya kan. Sambal terasi. Jadi Itu gua kita ngerasain aja pedes banget kan, nggak habis sebenarnya kan? bukan kita Nggak habis kufur kan? nikmat ya, maksudnya memang harus tuh semuanya tuh kayak harusnya pagi tuh kita makan agar atau kacang hijau. Itu Cuma kan memang ini ya namanya logistiknya itu gua buka satu persatu aja. Loh, ini isinya sayuran, ini isinya tempe, telurnya mana, ayamnya mana, kok nggak ada ini? Kok ya ampun, sampai istilahnya ini serius ini. Kan kita butuh tenaga ini gitu kan buat ngepush jalannya itu kan. Ya cuma kan karena udah adanya itu ya mau nggak mau ya lah, mau masak lah gitu. Sampai lu ngebungkus juga kan buat di jalur. Iya, itu memang kalau gua selalu kayak gitu. Jadi makanan yang nggak habis gua harus gue bungkus karena nanti posisi kalau di saat turun karena gue tahu itu lintas ya makanya gua ambil lah. Dan karena teman-teman gua nggak udahlah ya kan akhirnya gua makan dah tuh di shelter berapa tuh yang ada puncak. di enggak dong nggak di puncak Enggak Sama di puncak lu bukan nih makan. iya dikit dalam tenda di- terus di shelter yang Batu kandang kukus. batu Hmm. kandang batu nah di sini juga lucu juga sih anak-anak dan gua pun juga di sini ada salah satu temen gua nggak punya air jadi kondisi hujan nih jam 12 siang ya bener nggak jam 12 siang kan Siang. jam 12 siang kondisi hujan dan mereka itu ngambil air hujan di saat hujan gitu kan nah di sini gua lucunya tuh anak-anak rasanya air hujan lu belum pernah ngerasain lu rasain dulu ya Air hujannya gitu Ditadangin udah rasa ada debu-debu belerang Iya, itu. puncak. iya Itu udah tercampur Gede, dia, sama uap belerang sama air hujan. Jadi yang masih ngerasa kesel di bawah makanannya pedes semua. Coba jajan di warung di puncak tuh. Ada gorengan, ya Allah tuh gorengan rasanya gimana ya pokoknya dimakan aja deh. Mau rasanya ke kanan mau ke kiri terus dimakan aja deh tuh. Iya. Tapi tetap Bang, perjalanan ke puncak tuh kayaknya berasa jauh amat ya, berat banget tuh kaki. Bang masih jauh nggak Bang? Masih jauh nggak Bang? Itu kan kasihan gitu teman-teman yang baru perdana tuh kan gitu kan. jadi kita tuh turun dari jam 12 siang ya dari puncak sampai sekitar jam berapa sih jam 3 apa jam 2 sih Jam 2 malam itu Bang. jam 2 malam ya itu Iya. parah banget itu Ya karena kan jadi kondisi sebelum begitu begitu hujan itu kan lumayan awet tuh hujannya juga kan. Terus gerimisnya kalau udah di gede itu otomatis awet terus dinginnya itu jadi males kita mau jalan sebenarnya kalau berhenti sedikit hawanya ngantuk tuh bahaya. jadi gue juga mau tanya ini karena baru kali ini gue udah lama hampir berapa tahun nggak ketemu teman-teman gue ini di sini gue mau nanya ini ada kendala apa sih di saat turun kita itu bisa sampai dengan jam 2 malam itu
gue mau tanyain karena di kondisi gue dan kondisi yang lainnya kan nggak ada yang tahu fisiknya gitu. Jadi gue mau tanyain satu-satu nih, ada apa sih, apa yang lu lihat, terus lu kenapa, terus lu bisa jalan itu sampai jam segitu. Lu kenapa sih Nyen bisa kita tuh nih rame-rame gitu bisa jam 2 siang lu, tapi dengan kondisi semua pincang gitu. Kendalanya apa? Apa lu kurang makan di atas, apa kurang air gitu kan? Banyak bang kurangnya kayaknya ya. Kayaknya ya. Banyak kurangnya daripada Gua Banyak ngelihat banget ya. estimasi waktu kita perjalanan kita untuk summit sampai turun. Jadi summit itu dari Surken itu memang minimal jam 8, maksimal jam 10. Kalau lewat dari itu mending turun dari Putri. Pastinya kan daripada gini. Lintas. Pasti gini ya. Kondisi turun, pasti logistik kan habis. Oke. Nah, apakah masih ada yang tersisa gitu kan? Lan gue lihat lagi ada si pedot. Lu ke gunung bawa lilin mau ngepet ya kan? Itu. namanya gue peserta, terusnya juga perdana, disuruh bawa apa juga mau gue. Tapi lu kan gak nanya Dot. Iya itu Dia mesti dia. bawa apa nih gitu kan? Tapi tiba-tiba dia tuh bawa lilin Spak lah. sepak gitu. Buat apaan? Dan anak-anak juga. Lu ngapain bawa lilin gitu kan? Gue sih nggak lihat, tapi mereka cuma anak-anak cerita aja ke gue gitu kan, karena gue kondisi itu gue jadi sweeper ya waktu itu kan. Iya. Itu terus apa tuh yang lo Asumsi gue sih bawa lilin berat banget ya. Sampai jadi kayaknya gue kewalahan tuh karena lilin itu. Makanya gue pada saat di Air apa panas. namanya, air panas itu gue buka carrier gue ambil lilin tuh gue taruh tuh, ini lilin tuh bakar itu biar gue enteng, gue pikir gitu. Karena memang nggak ada gunanya. Enggak, karena dari memang udah halusinasinya udah Iya, karena udah capek kan. mungkin iya karena tapi capek. alhamdulillah ya nggak terjadi apa-apa ya. Alhamdulillah. So far sih untuk perjalanan aman sih. Cuman ada aja di setiap titik tuh. Oh iya. Hai. Thank you Jos. Nih barista kita juga nih pernah ikut di pendakian di 2016 gitu. Yang segala-galanya handphone rusak karena nggak tahu apa dia gimana caranya HP itu di kondisi dingin nggak dibungkus dengan ya nggak dibungkus ya kejadiannya rusak itu. Terus gimana tuh pas dililin? Ya udah akhirnya gue buang deh itu. Gua bakar. Asli lu bego-begoin lu Dat. Kayaknya sih iya. Ya? Dari Lu awal bego banget sih. Gue bego. Apa lu bawa lilin gitu kan? Ternyata nggak dipakai, sialan gue bilang. Ngapain gue bawa berat-berat? Tapi emang lumayan jaraknya tuh lumayan jauh tuh bang antara teman-teman yang di jauh depan banget. di depan sama yang di belakang. Gua tuh termasuk kita belakang ya bertiga tuh ya udah menjelang maghrib tuh udah bertiga tuh. Belakang. Udah lumayan jauh dan begitu turun tuh gue bareng sama satu pendaki, dia kayaknya solo deh sendiri tuh dia karena sempat ngelewatin kita terus. Iya. Memang ajaibnya tuh kalau di gunung Sendal jepit ya. Oh. Nah ajaibnya tuh kalau di gunung tuh pasti yang gue bilang, aduh tuh ada burung tuh, ya, kayak nunjukin jalan tuh sebelum kandang batu tuh turun tuh, udah menjelang maghrib juga tuh udah 5:30 ya kalau nggak salah. Itu ya kita ngobrol bertiga sebenarnya gue mau mempercepat biar nggak terlalu jauh bang jaraknya sama yang di depan kan. Karena waktu juga kondisi gue di belakang gue Gaper sama Ketel. Karena ya gue tahu fisiknya Bang Pedot kan karena dia juga perdana juga karena dia apa namanya Iyalah memperdana. nggak mau gue tinggal dikit aja. Oh jangan tinggalin gue dong, jangan Lu tinggalin. bayangin, gue kan bawa DP doang. Dia bawa carrier pada kan. Tukeran DP. Gue abis itu ditinggal. Ya kan dia ngaci langsung di depan, ya kan? Lu ngapa nggak tukeran sama gua aja? Ya lu kan di depan, lu jadi leader waktu itu, ya kan? Lu aja bawa carrier di depan, apalagi ntar di belakang ya kan? Iya. Gitu. Dan kenapa itu bisa dari jam 12 siang sampai jam 2 pagi? Kalau menurut gua memang yang kebanyakan tuh kita nggak tahu medan gitu loh. Medan ini dalam arti jalur yang kita lewatin ini Sebenarnya banyak melipirnya, ditimpa hujan juga. Licin, Ya. licin bang, Iya, licin gimana, kayak si Coki itu sebelum turunan setan tuh dia sempat nyangkut, sempat nyangkut di apa namanya di Di ranting pohon tuh dia sampai karena kepleset. aduh minta tolong nggak bisa tuh. selangkangan ya kan, great gitu kan. Yang istilahnya ada dua pilihan, lu mau turun pakai webbing atau lu mau turun jalan Melipir. melipir gitu kan.
Ya itu pilihannya itu tuh di situ juga tuh lumayan berat juga tuh. Dan sebenarnya emang kita koordinasi emang kurang waktu itu. Tapi memang gua ngerasanya kalau naik gede tuh pasti ada yang gimana gitu, perasaannya kalau udah gerimis pasti ada aneh itu. Ya gini, kalau pendakian di saat hujan itu berat beban yang kita pikul pasti akan nambah gitu. Selain itu juga ada hal-hal mistis bang, yang gua rasain gua bertiga ini bukan mistis sih, tapi agak aneh sih, agak aneh karena anehnya tuh kismis lah. karena gua pas di kandang batu tuh pas azan maghrib tuh gue mau jalan terus, cuma kan karena dipanggil sama ES sama Pedot terus lu mau kemana sih nih, udah mau maghrib nih, udah aja nih, lu berhenti dulu sini apa? Kan akhirnya kita lambat di situ. Enggak, lu duluan, lu udah di air panas, gua nahan bertiga tuh. Terus padahal tuh di kandang batu ada rombongan lagi buka tenda tuh di situ, cuma mereka sama sekali nggak ada tegur-teguran dan kita ngobrol cuma bertiga aja dan kita juga nggak berusaha buat negor tuh. Gue juga ngeh-ngehnya begitu udah sampai di bawah tuh bang, iya juga ya, kenapa nggak negor tuh? Nah itu agak aneh juga sih sebenarnya. Itu rame banget. Ada 6-8 orang lah itu. Cuma ya aneh aja sih menurut gue. Karena gue ngerasa waktu pendakian pertama sama lu tuh dulu juga ngerasa juga sama. Ya 50 orang gila lu. Itu enggak yang pas gue jalan sama lu di Telaga Warna juga sama kan tuh. Iya. Yang lu berat itu yang bawa berat. kita 50 orang. Ah, itu berat banget terus tiba-tiba. Yang kita kondisi jalan berdua. Itu. Iya, terus tiba-tiba kejatuhan ranting di atas shelter juga itu rasanya udah kayak apaan tahu tuh gua rasanya. Dan itu juga pendakian kedua gua di Gede yang gue pikir tuh gue udah bawa headlamp, ternyata gue nggak bawa headlamp. Itu mendaki malam, aduh jalur dari puncak turun ke Cibodas itu gila, batu-batunya sakit banget dan kalau lu nggak preparein sepatu di size-nya lu lebihin, asli lu melepuh kaki beneran itu. Dan lu kan di depannya Nyen ya, di depan. Lu ada kekhawatiran lu gitu? Enggak, kayaknya nggak ada kayaknya nggak ada deh. Nih anak-anak lama banget jalan gitu. Gue di depan, kalau gue di Gue depan pengen tahu nih kekhawatiran dia gimana nih, apa dia egois? Udah lah ntar juga nyampe di base camp kan ada yang begitu. kalau di depan ini mempersiapkan Makanan di bawah asli. makanan juga sih, mempersiapkan Asik. lokasi untuk teman-teman gue ketika sampai Base di camp. tempat gue istirahat. Contoh kayak di pertigaan air terjun. Di situ mereka belum sampai nih, gue udah sampai duluan, gue udah clear area, gue pasang matras. Di situ kan niatnya kita break tuh di pertigaan Ciberem tuh. Tidur gue juga Break. tuh. Sampai situ mereka udah langsung duduk, ada yang langsung tiduran. Mereka istirahat, gue ngambil air bang. Nah cerita ngambil air nih. Lu ngajakin gue juga ya? Iya, gue Sempet ngajakin ya? teman-teman nih, ngambil air yuk. Kasian nih anak-anak belum minum sepanjang jalur dari puncak sampai pertigaan air terjun. Gak ada yang mau, akhirnya gue berangkat jalan nih. Bertiga sama pendaki lain, gue nyari ke jembatan-jembatan yang lurus itu loh bang. Jembatan-jembatan yang mau ke air terjun kan ada tuh. Iya tahu gue. Gue turun ke bawah, lompatin pagar, di situ ada aliran air. Nah sebelum nyampe situ, pas di jembatannya, gue denger aungan macan bang. Wah, ini kan Sekali tuh. baru kedengeran nih selama berapa tahun nih baru cerita ini kan, ya kan? Bener nggak? Bener. Iya bener nggak? Sebelumnya nggak tahu gua. Sebelumnya belum tahu. Nah, Terus karena gue mikirin anak-anak juga kan, wah anak-anak belum pada minum, udah gue lawan aja rasa takut gue. Akhirnya gue turun ke bawah, lompatin pagar, pas ngambil air, gue suruh pendaki lain tuh yang ambil duluan, bang ambil duluan aja bang, aneh ngantri bang, aneh bilang gitu kan. Maksudnya di lain sisi juga kalau ada macan lagi minum juga dia duluan kan yang ditegrep. Gue mah, oh ada macan, gue baru kabur. Iya gak gitu. jadi lu tinggal gitu Contoh ya? gini nih, kita ngambil air nih Iya. di jalur air nih. Saya tahu-tahu depan kita ada macan lagi jilat-jilatin air. Kita kan nggak tahu. Makanya kita suruh pendaki air lain duluan gitu. Daripada pala lu Uji yang coba jilat ya kan? gitu ya. Bukan uji coba, cek situasi. Oh iya. Jadi mengorbankan orang lain gitu ya? Nggak juga. Maksudnya kalau dia diserang, gue cari bantuan perlawanan gitu loh. Karena kan gue yang ambil air susah. Tapi pada saat air datang semangat. Itu kenapa? Bang? Iya karena udah dehidrasi sebenarnya. Udah lelah. Udah capek sebenarnya. Itu pikirannya sebenarnya karena udah terlalu lama nggak ngedaki ya kan. Kebiasaan kita di rumah ya mau ngambil minum gampang gitu kan. Kebanyakan rebahan kali bang ya. Tapi menurut gue itu tabu bang.
Tabu dia kenapa tabu? Karena setiap mau pendaki manapun, kalau diajak ambil air paling susah. Paling malas. Paling malas ngapa tuh Bang Anis? Enggak, kalau gue sih rajin sih sebenarnya. Kalau gue rajin. Iya kalau disuruh buka tenda mau ambil air, gue mendingan ambil air. Iya. Jadi suka dukanya lu di mana nih? Kalau suka duka gua, Gue naik gunung nggak pernah duka sih Bang, alhamdulillah. ya berarti suka-suka ya kan? Suka-suka. Suka-suka. Ya, jadi kalau suka duka gua di saat gua naik gunung gede di tahun 2016 bareng sama kawan-kawan gua ini sih merasa kenapa bisa hal terjadi kayak gua pulang pada mereka itu nyampe ngengkang sampai diliatin di stasiun, kita naik jembatan ya kan, naik itu sampai diliatin orang nih apa habis di sodomi gitu kan. Gue juga nggak tahu juga. Nah itulah gua dukanya di situ. Ya sukanya gua senang sama mereka karena gue bisa naik bareng sama anak teman-teman gua nih gitu. Kalau lu gimana ya? Kalau gue sukanya itu satu, gue berhasil nih salah satunya setongkrongan sih kalau menurut gue itu. Kepuasan tersendiri ya. Setongkrongan ngajakin kayak orang-orang yang kayak teman-teman gue, kawan-kawan gue yang baru pertama kali naik. Ya oke. Buat gue ini Bang, siapapun yang udah ngelintas dari naik Putri turun ke Gede itu Lolos. lolos seleksi alam. Dan setelah itu ketemu gunung-gunung lain, insya Allah kagak kaget gitu, karena udah tahu jalur itu, naik turun melipir lebih jauh. Iya. Cuman di situ memang karena banyak air aja. Nah, suka senangnya itu, terus jadi mereka tahu. Terus yang satu lagi gue jadi punya cerita sama temen-temen untuk kedepannya. Oh iya kita pernah naik Gede ya. Seperti ini. Ada cerita lah ya. Ada kisah. Terus gue juga di situ menambah lagi mengenal karakter diri gue kayak gimana ketika bareng-bareng, ketika sendiri. Lebih belajar lagi Bang kalau suka gue itu. Jadi kalau untuk Bapak Ari gimana Bapak Ari? Kan? Kalau gue mah terus terang trauma sebenarnya kalau naik ke Gede itu trauma karena memang. Kenapa lu? Gue tanya dulu. Kenapa lu bisa trauma dengan Gunung Gede gitu? Ya. Ada apa gitu kan? Masalahnya bukan perkara mistisnya, bukan, cuma memang Gede itu kalau cuaca itu dia mau musim kemarau aja, kalau memang lagi pengen hujan ya hujan gitu kan. Gue malasnya sebenarnya di awal, aduh kenapa sih harus Gede gitu, kenapa sih harus Gede nyen. Gue udah bilang sama dia berapa kali gue jalan namanya tuh, kok lu tahu sendiri anak-anak gak pernah naik gunung kenapa ke Gede gitu kan. Gue mikirnya itu doang, karena dia juga jalan sendiri juga, jadi lewat tembusan mana tuh Gede dia udah jelajahin kan. Kalau anak-anak belum kan gitu. Nah gue sendiri itu traumanya tuh karena ada penyesalan loh berarti. Iya bukan penyesalan Bang, cuma yang gua ngerasain sama lu aja, begitu abis minum, dikasih minum sama dia tuh mau turun ngelewatin jembatan Telaga Warna aja, dia kayak dulu lagi nggak nih, digangguin lagi nggak nih, kayak gitu mikirnya. Karena ya selain trauma nggak bawa headlamp ya kan, gue minta senterin sama pedot, udah senterin jalan. Apaan sih, orang ini aja baterai gue tinggal sedikit, udah ngomel-ngomel sendiri tuh kan. Udah wes deh. Aduh ya udahlah, gue mah udah ngikutin karena gue sempat iring-iringan sama Nyen kan. Udah kayak bajing dia loncat tuk ya udah gue gimana, walaupun kaki sakit gue ini nah. Cuma itu Bang, maksud gue kalau udah gerimis otomatis bebatuan di jalan di trek Gede Cibodas itu emang kalau kita salah langkah aja bisa keseleo, karena kan ada tuh yang waktu kita berhenti tuh ada beberapa orang yang ditandu juga kan. Di evakuasi juga ada kan itu. Ya itu yang gue takutin, karena banyak teman-teman kita juga yang istilahnya baru naik kan, itu yang gue takutin sih sebenarnya. Kalau yang lain setelah dari situ ya Evan aja sih sebenarnya, malah senang. Ayo lagi kapan, ini belum terrealisasi lagi. Nanti kita bikin aja rencana buat kedepannya. Nah kalau lu Nedot, lu awal pendakian terus ya suka dukanya di mana gitu? Ketemu temen lu yang bener-bener karakternya baru ketahuan di situ. Gue sih gimana? Gue sih pribadi lebih banyak sukanya sih sebenarnya, karena sepanjang perjalanan itu walaupun gue lelah, tapi tetap ada temen nih yang coba menghibur nih. Tawa tuh sepanjang trek tuh ya kan. Jadi gue seneng aja. Tapi di sini juga tos-tosan gue nih, antara gue bakal kapok naik gunung atau gue nagih nih candu nih ya kan. Ternyata candu. Iya, ternyata gue candu ya kan. Sampai sekarang ini gue udah 6 gunung. Kemarin deh terakhir sombong apa Pandayan. Sombong deh.
Lu aja masih kalah, dia 6 lu, Ri. Kan? Ya, karena gitu dimulai dari gede yang treknya hampir semua gunung ada di situ ya Boy ya. Jadinya gua kayak oh bisa lah karena udah lulus dari gede. juga kali, Iya. sugesti juga kali ya. Iya. Nambah cerita juga sih nanti di tongkrongan kayak gitu kan. Yang lain pada cerita gunung, sekarang gue bisa cerita nih. Iya. Jadi ikut nyambung nih cerita tentang gunung gitu bang. Oke, jadi lu naik gunung nanti nih, mungkin lu bisa kasih tahu penonton gimana sih kalau awal naik pendakian, persiapannya apa aja gitu. Dan di sini juga Nyen punya toko outdoor, tetapi jasa rental ya. Iya, rental, alhamdulillah. Rental namanya Jaga Ras Outdoor. Nanti lu bisa lihat di deskripsi gue di bawah. Lihat di sini nih. Iya, nanti itu ada di daerah mana, yang pastinya deket Jakarta juga. Itu nanti lu bisa sewa-sewa, lu bisa DM nanti IG dari teman-teman gua, nanti gua cantumin lah itu. Gue member aktif tuh. Hah? Member aktif Member gitu. aktif. Gitu. Jadi untuk lu semua nih dan gua gitu. Kalau awal pertama pendakian, persiapannya apa aja nih yang harus dilakuin sama mereka gitu? Senior. Sekarang kan Yang gue ajarin waktu itu ya. persiapannya Persiapan awal pertama fisik. satu. Kedua kita pelajarin medan apa yang kita mau, Ya. gunung mana yang Itu mau benar kita pasti. daki. Kita baca posnya dari pos pertama, pos kedua, pos ketiga itu berapa jam. Kita estimasi waktu pribadi kita, walaupun kita naik ramai-ramai kita estimasi waktu. Kedua, kesehatan. Kalau misalnya emang lu belum sehat, masih meriang, itu mendingan gak usah. Lu naik gunung ini harus sehat gitu. Jangan dipaksain lah. Jangan dipaksakan, lu harus sehat, lu dapat izin dari orang tua. Yang paling utama banget ini, lu kalau untuk pada naik gunung, duit, udah pada bawa duit ya. Sama alat sih. Alat, gear, penentu. Nah, untuk lu nih pada Kalau gua sih lebih ke ini ya, pola pikir sama gimana caranya menjaga emosi, jaga omongan itu wajib lah. Buat gimana caranya menjaga itu, karena jangan pernah lu berpikir anggap remeh atau lu misalnya ngomong sembarangan tuh di gunung tuh jangan. Maksudnya bukannya lari ke misis, tapi lebih ke apa, mental lu ketika lu berjalan di gunung itu lu bener-bener ya nggak pernah lu bakalan terpikirkan lu bakalan bisa ngomong sama diri lu sendiri. Lu ngapain, gua ngapain sih nih di sini, ketika lu lagi ngadepin masalah, entah capek atau misalnya treknya nggak enak, di gede kok nggak ada bonusnya ya kan, nggak ada jalanan lempangnya kan, nggak ada gitu kan, belum lagi yang ketemu hujan. Nah itu yang bener-bener dipikirin matang-matang. Lu cari inilah, cari referensi orang yang istilahnya bisa, oh gue tuh harus mempersiapkan tuh kayak begini gitu loh. Jadi nggak nanggung-nanggung, jangan kebawa sosmed lah, jangan. Jadi kalau lu lihat di sosmed tuh jangan yang indah-indahnya aja, yang nggak enaknya coba lu cari deh. Kayak gitu sih bang. Nah, lu kan udah 6 kali naik gunung nih. Terus pengalaman lu udah ada nih, ya kan? Ajarin saya pak. Lu ya kan? Nah, lu gimana tuh? Jadi kalau untuk penonton gitu. Pasti sih gua yang namanya olahraga tuh penting. Ya. Pertama tuh ya, karena gua menyiapkan fisik gua juga. Karena pengalaman sebelumnya gitu, nggak bakal enjoy aja kalau kita mendaki itu tanpa ada pemanasan. Kayak untuk gua sepeda, lari gitu bang. Terus ya pastinya alat. Gua sebenarnya kalau untuk mendaki alat gua nggak banyak, karena ada jasa rental aja, jadi gua ngerental. Lu pastinya di Jaga Ras Outdoor. Iya, Gazi. pasti. Dan ada salah satu bendera Senjakarta itu ada di Gunung Prau ya. Ada Kan? Tuh. ke bawah juga bendera Senjakarta sama ya Jaga Ras Outdoor. Itu. Jadi Emang ya jaga kasodor juga. ada Iya. Mana fotonya? Jadi untuk gua sih ya, segala sesuatu di gunung ikuti prosedur yang kita mau naiki, mau gunung mana itu, nggak boleh pakai ini, nggak boleh, jangan dipertanyakan. Yang harus ini, jadi ya tetap kita lakuin itu aja. Intinya kalau mitos ya itu mah kita nggak tahu lah ya, atau hal-hal yang penting jaga lu kesehatan. Kenapa itu ada surat sehat? Kalau dulu di tahun 99 naik gunung itu nggak ada namanya
surat sehat. Jadi setiap lu diregistrasi langsung naik. Nah, makanya di sini kesehatan lu penting dan lu harus tahu gimana kondisi teman-teman lu yang ada. Iya. Itu aja sih menurut gua. Jadi kali ini dari teman-teman gua dan gue dari Deskripsi and Go menceritakan Gunung Gede di 2015 ya seperti ini gitu. Ada Pedot, ada Ari, ada Nyen gitu. Jadi untuk itu thank you banget nih ya, Nyen, Ri, Siap bang, thank you Buat- bang. Sama-sama bang. udah bisa datang kemari di SCA. SCA, Gitu kan. mampir Di daerah SCA. nanti gua deskripsi juga kalau lu mau ngopi-ngopi bareng Senjakarta atau anak-anak Tacu gitu kan, lu bisa nongkrong di sini. Orangnya asik-asik kok. Jadi kalau itu terima kasih, thank you, one on one. One on one. One on one, thank you. Acu nih senggol dong.